Bab 491. Pancing ular keluar dari lubang. Zhao Jianlong awalnya tertegun, lalu wajahnya berubah. Ini buruk, mereka berkunjung lagi. Masalah akan datang. Feier, hubungi Zhou Yu dengan cepat. Aku akan keluar untuk menahan mereka. Petik 2. Setelah berkata demikian, Zhao Jianlong melompat dari tempat tidur dan bergegas keluar. Ketika Zhao Jianlong mencapai lantai dasar, guru surgawi Guantian dan kedua rekannya baru saja menerobos masuk. Zhao Jianlong berteriak dengan marah. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tahukah Anda bahwa keluarga Zhao berada di bawah yurisdiksi pemerintah negara bagian? Dengan bertindak sembrono seperti itu, apakah Anda bermaksud menentang otoritas negara? Ten Er mencibir. Zhao Jianlong, simpan napasmu. Serahkan Zhou Yu. Zhao Jianlong berteriak dengan marah. Apa Zhou Yu? Saya tidak mengenalnya. Keluar sekarang, atau saya akan segera memanggil para ahli negara. Guru surgawi Guantian tidak bisa berkata-kata lagi. Dia menyerang dengan telapak tangan, dan Zhao Jianlong dengan keras meludahkan darah dan terlempar ke belakang. Kakek! Zhao Feier berlari turun dari lantai atas. Dia berteriak dan bergegas menghampiri. Melihat ini, guru surgawi Guantian mengerutkan kening dan hendak melancarkan aksinya. Pada saat itu, Tuan Er buru-buru menghentikan guru surgawi Guantian. Guru surgawi Guantian, bisakah kau menitipkannya padaku? Menyerahkan dia padamu. Untuk apa? Tanya guru surgawi Guantian sambil mengerutkan kening. Ten Er terkekeh. Saya seorang pria yang menyukai gadis muda dan cantik, jadi tolong, ampuni dia untukku, pintanya. Guru surgawi Guantian menyatakan dengan acuh tak acuh. Jika kamu menyukainya, dia milikmu. Bagi guru surgawi Guantian, membunuh atau tidak bukanlah masalah. Namun jika bawahannya merasa puas, mengapa tidak mengizinkannya? Ten mata Er berbinar. Terima kasih, guru surgawi Guantian, katanya. Dia menyeringai saat berjalan menuju Zhao Feier. Zhao Feier ketakutan sekaligus marah. Jika kau menyentuh kami, Zhou Yu tidak akan membiarkanmu pergi. Zhou Yu. Hahaha, apakah kamu pikir kamu bisa mengintimidasiku? Di mana dia? Berhenti menggertak. Anak itu, Zhou Yu, sudah cacat. Sebaiknya kau serahkan dia kepada kami dengan tenang. Dan keluarga Zhao-mu harus secara sukarela tunduk pada asosiasi letihan kami, serunya. Adapun kamu, Ten Er menjilat bibirnya. Malam ini, aku akan membuatmu gembira. Hahaha. Ten Er mengulurkan tangan untuk meraih Zhao Feier. Tepat pada saat itu, guru surgawi Guantian tiba-tiba berteriak. Siapa? Begitu kata-katanya terucap, sebuah pukulan mengerikan datang menghantam, mengarah langsung ke arah Tuan Kepala Er. Ten Er ketakutan. Mengurungkan niatnya untuk menangkap Zhao Feier, dia dengan kasar menghindar ke samping. Ledakan. Saat dia menghindar, Gang Jin yang mengerikan membombardir ke bawah, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Ten dia merasa ngeri. Dia mendongak, dan saat berikutnya, dia benar-benar tertegun. Zhou Yu. Bagaimana ini mungkin? Di sana, di atas tembok di sekitar rumah keluarga Zhao, terdapat sosok Zhou Yu. Kamu harus mati. Suara Zhou Yu dingin. Dia bergerak cepat, melompat turun dan muncul tepat di depan Tuan mengangkat kakinya dan menendangnya secara langsung. Ten Er tidak sempat menghindar dan ditendang oleh Zhou Yu, terpental sambil memuntahkan darah. Namun, dia ditangkap oleh guru surgawi Guantian. Guru surgawi Guantian menatap Zhou Yu dengan dingin. Sebagai Tuan Er meneriakkan nama Zhou Yu. Pupil mata guru surgawi Guantian menyipit tajam, kilatan keterkejutan melintas di matanya, tetapi dia menyembunyikannya dengan baik. Namun, Demon Prison Master di sisinya adalah cerita yang berbeda. Dengan kebencian yang nyata saat melihat musuhnya, dia berteriak marah. Zhou Yu, kau merusak kultivasiku. Ini belum berakhir di antara kita. Petik 2. Kakak, cepat lumpuhkan dia, tapi jangan bunuh dia. Aku ingin menyiksanya dengan benar, membuatnya menyesal pernah dilahirkan, teriaknya. Guru surgawi Guantian menyipitkan matanya. Jadi kamu Zhou Yu. Aku sudah menghancurkan laut kesadaranmu, namun kau tampak tidak terluka. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Zhou Yu menatap guru surgawi Guantian dengan dingin dan berkata dengan ringan. Jika aku tidak berpura-pura sedikit, bagaimana aku bisa memikatmu, anjing tua? Guru surgawi Guantian mencibir. Berpura-pura. Sepertinya aku meremehkanmu. Rupanya, penguasaanmu atas roh primordial tidaklah rendah. Petik 2. Namun, seorang anak muda yang berada di alam bawaan penuh, apa yang bisa kau lakukan terhadapku? Zhou Yu membalas dengan tawa dingin. Kamu akan segera mengetahuinya. Setelah berbicara, dia berbalik menatap Zhao Feier. Feier, kamu baik-baik saja. Feier meneteskan air mata. Aku baik-baik saja, tapi kakekku.
Dia segera berlari ke sisi Zhao Jianlong. Pada saat itu, Zhao Jianlong telah roboh dalam genangan darah, tak sadarkan diri. Zhou Yu segera memeriksa luka Zhao Jianlong dan mendapati detak jantungnya sangat lemah. Dia segera mengalirkan ki sejati kayu Yi ke dalam tubuhnya, melindungi denyut jantungnya. Setelah melakukan semua ini, Zhou Yu berkata kepada Zhao Feier, "Feier, jangan khawatir, dia tidak akan terluka. Bawa dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat sekarang, aku akan mengurusnya," dia meyakinkannya. Zhao Feier tampak khawatir. "Zhou Yu, bisakah kamu benar-benar mengalahkan mereka?" Zhou Yu tersenyum tipis. "Apakah kamu tidak percaya padaku?" Zhao Feier segera menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia mempercayai Zhou Yu, kalau tidak, dia tidak akan meneleponnya. "Baiklah." Zhao Feier tidak berkata banyak lagi. Dia menatap Zhou Yu lekat-lekat, lalu menuntun Zhao Jianlong kembali ke dalam rumah besar. Sementara itu, Zhou Yu berdiri, menoleh, dan menghadap guru surgawi Guantian, Ten. Dan Master Penjara Iblis. Siapa di antara kalian yang ingin mati duluan? Bab 492. Memecah formasi secara berturut-turut. Ekspresi wajah guru surgawi Guan menjadi gelap. Dia mengejek. "Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk menyelamatkan nyawa anjingmu. Karena kau sudah berhasil, kau seharusnya merasa cukup dengan bersembunyi, tapi yang mengejutkanku, kau masih berani melompat keluar mencari kematian. Jika aku bisa melumpuhkanmu sekali, aku bisa melumpuhkanmu untuk kedua kalinya, dan aku ingin melihat apakah kau masih bisa bertahan hidup di hadapanku." Setelah berkata demikian, guru surgawi Guan tiba-tiba menyerang Zhou Yu dengan telapak tangannya. Serangan ini tidak membawa kekuatan maupun ki sejati. Namun dalam sekejap, formasi cahaya cemerlang muncul di sekitar Zhou Yu, berputar cepat. Zhou Yu segera merasakan sensasi tarikan, seakan-akan ada tali pancing tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya tersangkut padanya, menariknya dari berbagai arah. Pembentukan. Ekspresi keheranan melintas di mata Zhou Yu. Sungguh cara yang brilian untuk membentuk formasi. Ini sungguh di luar dugaannya, dia tidak menyangka kalau guru langit Guan juga seorang ahli formasi. Sementara Zhou Yu tercengang, sensasi tarikan di sekelilingnya bertambah kuat. Kalau saja dia tidak menguasai teknik kuali emas, gerakan sederhana Master Langit Guan pasti sudah menghancurkannya berkeping-keping. Melihat formasi itu berada di puncak kekuatannya, namun Zhou Yu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Alis guru surgawi Guan berkerut. "Kau benar-benar bisa menahan formasi angin berliku, milikku. Ternyata kau punya keterampilan juga, pantas saja kau berani menentang asosiasi letihanku." Saat guru surgawi Guan berbicara, dia melambaikan tangannya lagi, dan kali ini, lebih dari 10 jimat formasi terbang keluar dari lengan bajunya. Melihat hal itu, kepala penjara iblis berteriak dan segera mundur. Tuan kedua tidak tahu mengapa, tetapi melihat tuan penjara iblis mundur, dia juga tidak berani berlama-lama dan buru-buru mundur. Saat berikutnya, lebih dari 10 jimat formasi yang dilemparkan oleh Master Surgawi Guan meledak menjadi gugusan api, semuanya memancarkan warna merah keunguan. Api ini saling terhubung dan membentuk seekor binatang api yang ganas. Bahkan dari jarak lebih dari 10 meter, panas hebat yang terpancar dari binatang api itu dapat dirasakan. Zhou Yu, dengan Nether Fire Truki-nya, sangat peka terhadap perubahan aura api. Dia segera merasakan bahwa jurus yang hendak digunakan Master Langit Guan bukanlah jurus biasa. Zhou Yu menyipitkan matanya, ki sejati air Gui berkumpul di ujung jarinya, lalu dengan tusukan keras, dia menyerang. Gui Water Truki langsung mengenai salah satu jimat formasi api. Mendesis. Diiringi dengan suara keras air dan api yang bercampur. Jimat formasi api itu langsung hancur. Jimat formasi api yang awalnya terkonsolidasi mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran karena hancurnya jimat tunggal ini, dan suhu tinggi yang mengerikan mulai melemah. Ekspresi Master Surgawi Guan merosot, dan dia segera mengulurkan tangan untuk mengumpulkan jimat yang tersisa. Dia terkejut sekaligus marah. Untuk diketahui, formasi Behemoth Api, miliknya adalah salah satu formasi yang paling ia kuasai. Karena kepiawaiannya, dia menyembunyikan kelemahannya dengan sangat baik. Suatu kali, dia menggunakan formasi ini untuk membunuh seorang Master Saint Realm. Master Saint Realm mengetahui beberapa teknik formasi, tetapi dia tidak menemukan kelemahan formasi tersebut bahkan sampai kematiannya. Namun sekarang, Zhou Yu telah menemukan kelemahannya dalam waktu kurang dari 3 detik dan menerobosnya dengan satu serangan. Hal ini tidak hanya memerlukan pengetahuan mendalam tentang teknik pembentukan tetapi juga tindakan pencegahan yang tepat. Tanpa diduga, Zhou Yu memiliki keduanya. Kamu benar-benar memiliki ki sejati air Gui. Kalau bukan karena Gui Water Truki yang menjadi penangkal sempurna bagi jimat formasi apinya, bagaimana mungkin Zhou Yu bisa dengan mudah menghancurkan formasi Behemoth apinya? Penjara iblis mengatakan kau kuat, dan kupikir dia melebih-lebihkan, sekarang sepertinya kau bahkan lebih kuat dari yang dia gambarkan. Bibir Zhou Yu melengkung membentuk senyum sinis. Jadi, kamu takut?
Guru surgawi Guan mencemooh dengan tatapan dingin dan muram. Takut? Lelucon apa ini? Hanya saja aku merasa kamu semakin menarik. Jangan terburu-buru, mari kita luangkan waktu dan menikmatinya. Setelah berbicara, guru surgawi Guan tiba-tiba mengayunkan lengannya, dan dalam sekejap, 3 jimat melayang ke udara, perlahan berputar di atas kepalanya. Pada saat yang sama, hamparan awan gelap terbentuk di sekeliling jimat-jimat itu, dengan guntur bergemuruh dan kilat menyambar di dalamnya. Coba ini. Master surgawi Guan mencibir, dan dengan satu gerakan, suara guntur menggelegar. Ledakan. Terdengar suara gemuruh guntur yang dahsyat. Sekejap petir menyambar langsung ke kepala Zhou Yu. Zhou Yu mengaktifkan teknik kuali emasnya, berdiri diam, membiarkan petir menyambar tubuhnya. Dalam sekejap, ledakan udara yang terlihat muncul di sekitar Zhou Yu, dan lantai di bawah kakinya meledak, dengan batu-batu beterbangan dan debu mengepul. Setelah serangan itu, Master surgawi Guan tidak berhenti, ia terus membombardir Zhou Yu dengan formasi guntur di atas kepalanya. Dalam sekejap mata, Zhou Yu telah menahan lebih dari selusin sambaran petir. Setelah semua ini, guru surgawi Guan berhenti sejenak, tersenyum dingin saat dia memperhatikan posisi Zhou Yu. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa bertahan. Tak lama kemudian, debu dan asap menghilang. Zhou Yu masih berdiri di sana, sama sekali tidak terluka, bahkan pakaiannya tidak rusak, hanya berdebu sedikit tanah. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Guru surgawi Guan tercengang. Dia tahu betul kekuatan penghancur formasi gunturnya. Zhou Yu hanyalah seorang seniman bela diri di alam bawaan. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan terhadap serangan yang begitu gencar? Saat guru surgawi Guan sedang terkejut, Zhou Yu menepuk-nepuk debu di tubuhnya, lalu melihat ke arah guru surgawi Guan. Sesi elektroterapi itu cukup menyenangkan, jauh lebih nyaman daripada pijatan dari nenek-nenek di tempat pijat. Saya belum puas, bisakah kita lanjutkan? Bab 493. Kata-kata Zhou Yu penuh dengan provokasi. Mereka yang mengenal Zhou Yu tahu bahwa ini bukanlah karakter biasanya. Perilakunya saat itu sangat tidak normal. Ini karena Zhou Yu secara tak terduga menemukan bahwa saat dia menggunakan teknik sirah darah untuk melawan, guntur yang dilepaskan oleh Master Surgawi justru memperkuat teknik sirah darahnya. Zhou Yu menemukan jawabannya setelah berpikir. Ini karena dia telah secara paksa menggabungkan teknik armor darah ke dalam tubuhnya, dan meskipun kedua teknik itu tampak menyatu, masih ada beberapa penolakan halus dalam tubuhnya. Guntur yang dilepaskan oleh Master Surgawi, setelah memasuki tubuhnya, kebetulan merangsang penggabungan sekunder teknik sirah darah dan... Jadi, alih-alih melukainya, guntur yang menyambar tubuhnya justru meningkatkan kekuatan Zhou Yu. Meskipun peningkatan kekuatannya tidak signifikan, peningkatan kecil lebih baik daripada tidak sama sekali. Kekuatan, bagaikan tetesan air sungai, asalkan terkumpul dari semua sumber, pada akhirnya akan menjadi sungai dan lautan, merangkul kapasitas yang besar. Menghadapi provokasi Zhou Yu, sang guru surgawi tidak lagi setenang awalnya. Bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa dirinya menjadi lebih mudah tersinggung. Dia meraung dengan marah, melemparkan 3 jimat lagi, meningkatkan kekuatan formasi jimat guntur, dengan petir setebal lengan yang membombardir secara terus-menerus. Zhou Yu telah menerima serangan-serangan keras, tetapi tak lama kemudian, penggabungan teknik armor darah berhasil diselesaikan sepenuhnya. Oleh karena itu, tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk menanggungnya secara langsung. Bersenang-senang. Sekarang giliranku. Zhou Yu mencibir sambil mengangkat tangannya dan menunjuk. Nether Fire Truki segera berkumpul di ujung jarinya, sangat terkompresi, berubah menjadi meteor api yang melesat ke arah Heavenly Master. Jari api meledak. Menghadapi serangan ini, sang guru surgawi mencibir. Dia menepuk dadanya, lalu muncullah sebuah jimat berwarna biru kehijauan, yang langsung berubah menjadi perisai kokoh yang melayang di depannya. Bang! Jari api meledak milik Zhou Yu menghantam perisai padat itu dengan keras, menimbulkan beberapa percikan api, lalu hancur berkeping-keping. Sang guru surgawi mengejek. Ini adalah formasi batuan stabil, yang kubuat dengan susah payah, belum lagi dirimu, bahkan seorang master alam suci pun tak dapat menembusnya. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Benar-benar, saya sangat menikmati berurusan dengan kura-kura yang mengecilkan kepalanya. Aku ingin melihat seberapa keras cangkangmu. Setelah berkata demikian, Zhou Yu segera mengaktifkan langkah gunung sungai dan menghilang di tempat. Sebelum sang guru surgawi dapat bereaksi, Zhou Yu telah muncul di belakangnya seperti hantu, kini punggung sang guru surgawi terekspos sepenuhnya. Zhou Yu meninju dengan keras. Pukulan ini dipenuhi dengan kekuatan geng naga. Hampir saja udara hancur berkeping-keping. Akan tetapi, perisai kokoh yang mengambang di depan sang guru surgawi dengan cepat bergerak ke belakangnya. Dan menangkis pukulan itu. Bang! Getaran dahsyat terpancar. Tanah tampak berguncang. Kekuatan pukulan Zhou Yu sepenuhnya diblokir oleh perisai. Ekspresi terkejut terpancar di mata Zhou Yu. Formasi batuan stabil, ini cukup menarik.
Dengan gerakan cepat seperti itu, ia masih mampu bereaksi dan secara otomatis melindungi tuannya. Baru pada saat itulah sang guru surgawi berbalik, wajahnya penuh dengan ejekan. Sudah kubilang, formasi ini diciptakan dengan usaha yang luar biasa. Apakah kau pikir kau bisa menghancurkannya dengan trik licik? Lelucon apa ini? Zhou Yu tidak terburu-buru menyerang, dia berkata sambil tersenyum yang sebenarnya bukan senyum. Trik licik. Siapa ayamnya? Siapa anjingnya? Wajah sang guru surgawi menjadi gelap. Berpura-pura pintar di hadapanku, mencari kematian. Saya sudah memahami kekuatanmu. Kau mengolah tubuh dan ki, menguasai teknik armor darah, ki sejati api neter, ki sejati air gui, dan bahkan roh primordialmu sudah mendekati kesempurnaan agung. Petik 2. Harus kuakui, kekuatanmu, bahkan di ibu kota, akan dianggap jenius. Sayangnya, kau bertemu denganku, tidak peduli seberapa berbakatnya dirimu, kau tetaplah seorang inate besar, dan itu pada dasarnya berbeda dari seorang Master Saint Realm. Saya ingin melihat bagaimana Anda mengatasi kesenjangan ini. Sambil berkata demikian, sang guru surgawi duduk bersila, kedua tangannya disatukan, dan sesaat kemudian, sesosok bayangan gelap yang memegang pedang panjang muncul di atasnya. Zhou Yu menyipitkan matanya. Bayangan gelap inilah yang telah menembus lautan kesadarannya 2 hari lalu. Mengulang trik lama, Zhou Yu berkata dengan dingin. Mata sang guru surgawi berbinar-binar dengan senyum dingin. Trik lama tidak menjadi masalah, yang penting adalah aku ingin melihat bagaimana kau, seorang seniman bela diri bawaan yang hebat, dapat menahan pemadaman jiwa. Zhou Yu berkata tanpa ekspresi. Saya sarankan Anda untuk tidak mencobanya lagi. Aku mampu menahannya sekali bukan karena aku beruntung, tapi karena kamu beruntung. Petik 2. Jika kau mengulang trik itu, kaulah yang akan mati. Arogan. Sang guru surgawi mengeluarkan teriakan dingin. Bayangannya di atas mengarahkan pedang panjangnya langsung ke Zhou Yu. Dalam sekejap, sensasi terkunci oleh indera ilahi kembali, 2 hari sebelumnya. Namun kali ini, Zhou Yu sama sekali tidak cemas, sebaliknya, bibirnya sedikit melengkung ke atas. Zhou Yu perlahan menutup matanya, roh primordialnya langsung meninggalkan tubuhnya. Pada saat itu, sang guru surgawi telah mengendalikan bayangan itu, mendekat, dan pedang panjang bayangan itu sekali lagi menusuk ke arah lautan kesadaran Zhou Yu. Mati! Zhou Yu mencibir. Dia mengepalkan tinjunya, dan ujung roh primordialnya yang sebelumnya fana tiba-tiba bersinar dengan kilauan hitam darah yang mencolok. Setelah mengonsumsi buah roh raja, roh primordial Zhou Yu sekarang dapat mengalami transformasi realitas ilusi. Petik 1. Pada saat ini, ujung roh primordialnya telah menjadi padat dan, dengan tambahan gangjin, melayangkan pukulan langsung ke pedang panjang itu. Bab 494. Ledakan jiwa. Tabrakan roh primordial pada awalnya sunyi. Akan tetapi, setelah ujung roh primordial Zhou Yu terwujud, segalanya berubah. Ledakan. Sebuah benturan dahsyat terdengar. Pada saat berikutnya, pedang panjang di tangan hantu yang dikendalikan oleh Master Surgawi sebenarnya diblokir oleh roh primordial Zhou Yu, dengan tangan kosong. Wajah sang guru surgawi berubah tiba-tiba. Untuk pertama kalinya, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Mustahil. Bagaimana roh primordialmu bisa memiliki tubuh fisik? Sang guru surgawi tampaknya telah menemukan sesuatu yang menggemparkan dunia. Diketahui bahwa memiliki roh primordial yang terwujud adalah pengejaran seumur hidup bagi mereka yang mempraktikkan seni jiwa. Garis keturunannya telah diwarisi selama ratusan tahun, dan tidak ada yang mencapai tingkat ini. Mereka hanya menemukan pendekatan lain, yaitu menyempurnakan jenis senjata jiwa melalui cara khusus, yaitu pedang panjang di tangannya. Pedang jenis ini, antara fisik dan hampa, dapat dikendalikan oleh roh primordial dan menimbulkan kerusakan yang menghancurkan pada lautan kesadaran. Senjata jiwa merupakan cara tidak langsung untuk mewujudkan roh primordial, tetapi bagaimanapun juga, itu hanyalah jalan pintas. Namun hari ini, dia telah menyaksikan perwujudan roh primordial itu sendiri. Adegan ini mengejutkannya seperti halnya bom nuklir. Zhou Yu tidak menyadari dampak tindakannya baru-baru ini terhadap guru surgawi. Dia mengejek dengan mengatakan, "Aku sudah memperingatkanmu tadi, tapi kau tetap bersikeras melakukan ini. Kalau begitu, jangan salahkan aku." Saat berbicara, Zhou Yu sekali lagi mendesak roh primordialnya, melesat langsung menuju lautan kesadaran sang guru surgawi. Wajah sang guru surgawi berubah drastis, tanpa sempat terkejut, dia segera memanggil hantu untuk menghalangi Zhou Yu. Pedang panjang di tangan hantu itu menebas roh primordial Zhou Yu lagi. Setelah berangsur-angsur terbiasa dengan ciri-ciri transformasi realitas ilusi, Zhou Yu mengerahkan seluruh darah tubuhnya untuk membanjiri roh primordialnya. Dengan suplemen darah, kekuatan cahaya hitam dan merah di tepi roh primordialnya langsung berlipat ganda. Zhou Yu meninju pedang panjang itu. Bang! Pedang panjang itu tiba-tiba meledak. Tubuh sang guru surgawi tersambar petir. Ah!
Dia tiba-tiba memuntahkan darah dan jatuh tersungkur ke tanah sambil terus-menerus kejang-kejang. Dan, formasi batuan stabil, yang melindunginya kembali ke simbol formasinya, jatuh ke tanah begitu dia terjatuh. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Tidak juga Tuan. Kedua, Master Penjara Iblis tidak punya waktu untuk bereaksi. Mata sang guru surgawi berubah menjadi merah darah, seluruh pembuluh darahnya pecah, tergeletak dalam genangan darah, tampak kempes dan terkuras seperti balon yang bocor, memancarkan aura yang mematikan, penampilannya layu. Begitulah harga yang harus dibayar untuk mengembangkan seni jiwa. Senjata jiwanya telah hancur. Rasanya seperti jiwanya telah hancur. Pada saat itu, sang guru surgawi bagaikan lampu minyak yang hampir kehabisan minyak. Anda, sang guru surgawi menatap Zhou Yu dengan lemah, matanya penuh dengan kerumitan. Syok, keinginan, keserakahan, kecemburuan. Setelah beberapa generasi, garis keturunannya hanya berhasil menghasilkan senjata jiwa yang tidak lengkap, dan sekarang Zhou Yu, di usia muda, telah menguasai apa yang telah dikejar oleh garis keturunannya sepanjang hidup mereka. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut, bagaimana mungkin dia tidak cemburu. Namun sudah terlambat. Apa sebenarnya yang terjadi dengan roh primordialmu? Bahkan di ambang kematian, sang guru surgawi tidak menyerah untuk bertanya. Zhou Yu mencibir. Apa hakmu bertanya padaku, seorang bawahan yang kalah? Sebaliknya, saya punya pertanyaan yang membutuhkan jawaban Anda. Tuan Penjara Iblis berkata kau memperoleh banyak energi yang, di mana mereka? Sang guru surgawi terkejut, lalu segera mengerti. Dia tertawa lebar. Cerdas, Zhou Yu. Ambisimu tidak kecil, iya. Berpikir untuk mengolah yin spirit dan yang spirit hingga mencapai kesempurnaan agung, lalu melangkah ke alam suci. Jika ambisimu benar-benar tercapai, mungkin di alam suci, kau akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Tapi, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Begitu selesai bicara, sang guru surgawi segera menusuk pelipisnya dengan jarinya. Dia ingin jiwanya dihancurkan, untuk mengakhirinya sendiri. Ekspresi wajah Zhou Yu menjadi gelap dan tanpa berpikir dua kali, dia melolong panjang. Mengaum. Raungan iblis berubah menjadi gelombang sonik yang dahsyat, yang langsung mengarah ke dahi sang guru surgawi. Gelombang sonik yang tiba-tiba itu mengejutkan sang guru surgawi, menyebabkan sedikit keterlambatan dalam pergerakannya. Zhou Yu langsung mengaktifkan langkah gunung sungainya, muncul tepat di hadapan sang guru surgawi dan menusukkan 3 jarum perak ke kepalanya. Jarum pengendali jiwa. Setelah menyebarkan jarum pengendali jiwa, Zhou Yu segera menanyakan lokasi energi yang. Akan tetapi, sang guru surgawi hanya tertunda sebentar saja. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mendongak dan memperlihatkan senyum sinis kepada Zhou Yu. Ekspresi wajah Zhou Yu berubah lagi, dan dia langsung mengingat kembali. Ledakan. Suara yang keras. Tubuh sang guru surgawi, bagaikan bom, langsung meledak. Dampak yang dahsyat itu menjatuhkan Ten. Kedua dan Master Penjara Iblis terjatuh, berguling sejauh 10 meter sebelum berhenti. Tentu saja, Zhou Yu tidak terluka, tetapi melihat sang guru surgawi kini hancur berkeping-keping, alisnya berkerut dalam. Seni jiwa memang aneh. Guru surgawi ini, meskipun dikendalikan, masih berhasil menghancurkan jiwanya sendiri. Sayangnya, dia tidak berhasil menemukan keberadaan energi yang. Namun itu tidak penting. Zhou Yu mengalihkan pandangannya ke arah Tuan. Kedua dan Master Penjara Iblis. Pada saat itu, Tuan. Kedua, sambil memuntahkan darah, berjuang untuk bangkit dari tanah. Melihat tatapan Zhou Yu yang diarahkan kepadanya, wajahnya berubah drastis dan dia berbalik untuk melarikan diri. Berpikir untuk pergi sekarang. Tidakkah kamu pikir sudah terlambat? Zhou Yu menunjukkannya. Jari api yang meledak berubah menjadi meteor berapi, yang langsung menembus Tuan. Jantung kedua. Gedebuk. Tubuhnya jatuh terbanting ke tanah, tak bernyawa. Master Penjara Iblis yang ada di dekatnya merasa ketakutan. Dia langsung berlutut di tanah. Zhou, aku salah, sungguh, tolong ampuni aku. Zhou Yu berjalan mendekati kepala penjara iblis. Sang Master Penjara Iblis sangat ketakutan hingga ia hampir mengencingi dirinya sendiri. Jika kau ingin aku mengampunimu, itu bukan hal yang mustahil, tapi pertama-tama, kau harus memberitahuku di mana guru surgawi menyembunyikan semua energi yang itu. Bab 495 inti dari vitalitas yang. Sang Master Penjara Iblis terus menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Petik 2. Kakak laki-lakiku sangat berhati-hati terhadapku. Saya tidak tahu segalanya tentang perselingkuhannya. Mata Zhou Yu menyipit. Jadi sepertinya, kau tak berguna lagi bagiku. Setelah berbicara, Zhou Yu mengangkat tangannya, dan gumpalan Nether Fire Truki keluar dari telapak tangannya. Tidak. Tunggu sebentar. Petik 2. Tunggu sebentar. Saya ingat sesuatu yang mungkin terkait dengan hal yang Anda cari. Petik 2. Berbicara. Kakak laki-laki saya punya villa pribadi. Di bawah villa, ada ruang rahasia.
Meskipun aku tidak pernah memasukinya, setiap kali dia berkultivasi, dia ada di sana. Mungkin, hal yang kamu cari ada di sana. Alis Zhou Yu berkedut. Pimpin jalannya, aku akan melihatnya nanti. Ya. Sang master penjara iblis terus bersujud. Zhou Yu berbalik dan kembali ke villa. Begitu memasuki kamar tidur Zhao Laoshi, Zhao Feier langsung menghambur ke arahnya. Dia memeluk Zhou Yu erat-erat, seluruh tubuhnya gemetar. Zhou Yu, aku sangat khawatir tadi. Zhou Yu merasa tersentuh dan menepuk punggung Feier dengan lembut. Jangan khawatir, tidak ada salahnya. Bukankah sudah kubilang, kau harus percaya padaku. Zhao Feier baru melepaskan pinggang Zhou Yu setelah waktu yang lama, tetapi air mata jatuh seperti mutiara dari matanya. Meski menangis, entah kenapa, dia tampak sangat menggemaskan. Zhou Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengelus kepalanya. Jangan menangis lagi, oke. Aku akan memeriksa Zhao Laoshi dulu. Baiklah, aku tidak akan menangis lagi. Zhao Feier segera menyeka air matanya. Zhou Yu pergi ke samping tempat tidur Zhao Jianlong untuk memeriksa tubuhnya dan tidak melihat ada yang salah secara serius. Setelah itu, Zhou Yu memasukkan sedikit ki sejati kayu yi dan dengan hati-hati menyembuhkan luka dalam Zhao Jianlong. Setelah selesai, Zhou Yu tersenyum pada Zhao Feier. Semuanya baik-baik saja, Zhao Laoshi baik-baik saja sekarang. Yakinlah, saya akan menulis resep sebentar lagi. Kamu hanya perlu meramu obat untuk Zhao Laoshi agar kekuatannya pulih. Petik 2. Mendengar ini, Zhao Feier juga menghela napas lega. Zhou Yu menulis resepnya, menyerahkannya kepada Zhao Feier, lalu pergi bersama kepala penjara iblis. Di bawah bimbingan Master Penjara Iblis, dia tiba di villa pribadi Master Surgawi. Begitu tiba, Zhou Yu segera menyebarkan indera ketuhanannya. Seperti yang diduga, di bawah villa, Zhou Yu mendeteksi fluktuasi formasi, yang memang menyembunyikan ruang rahasia. Zhou Yu mengamati kepala penjara iblis dengan tenang. Di mana ruang rahasianya? Sang master penjara iblis ragu sejenak sebelum berbicara. Itu di bawah tanah, tapi... Kakak seniorku telah membentuk sebuah formasi, aku pasti tidak bisa menghancurkannya. Sekarang semuanya tergantung padamu. Zhou Yu menatapnya dengan senyum yang sebenarnya bukan senyum. Kalau saja master penjara iblis tidak menyebut-nyebut tentang formasi, dia bisa saja menggunakannya sebagai alasan untuk membunuhnya langsung. Tetapi kepala penjara iblis bersikap sangat kooperatif sehingga Zhou Yu agak ragu untuk membunuhnya. Kepala penjara iblis merasa merinding melihat tatapan Zhou Yu. Semua yang kukatakan itu benar. Jika aku menipu kamu, aku tidak akan mati dengan baik. Zhou Yu tersenyum tipis. Saya mengerti. Pimpin jalan. Kepala penjara iblis membawa Zhou Yu ke ruang bawah tanah, merasa cemas dan tidak yakin. Zhou Yu tidak menekan master penjara iblis lebih jauh, tetapi mulai mempelajari formasi. Formasi defensif seperti itu, jika dikendalikan oleh seseorang, akan sangat sulit ditembus. Tetapi sang guru surgawi telah meninggal, dan karena tidak ada seorang pun yang mengendalikan formasi tersebut, menghancurkannya menjadi relatif lebih mudah. Hanya butuh waktu setengah jam bagi Zhou Yu untuk berhasil menembus formasi, dan akhirnya, ia memasuki ruang rahasia. Begitu masuk, dia langsung merasakan aura yang spirit. Semangat Zhou Yu terangkat saat ia mengikuti aura tersebut ke sudut ruangan, tempat sebuah kotak giok diletakkan. Zhou Yu membuka kotak giok itu, dan sesaat kemudian, kilauan merah menyala terpantul di wajahnya. Di dalam kotak giok itu, sepotong besar sesuatu yang tampak seperti kristal merah tergeletak dengan damai. Pupil mata Zhou Yu sedikit mengerut, lalu dia menampakkan ekspresi gembira. Ini, inti dari roh yang. Saya tidak menyangka guru surgawi tidak terburu-buru menyerap roh yang, tetapi justru menyempurnakannya. Sepotong besar esensi roh yang, haha. Semoga beruntung. Potongan besar saripati roh yang cukup untuk mengkonsolidasikan sepenuhnya bentuk embrio roh yang miliknya. Seolah-olah kerja keras sang guru surgawi selama bertahun-tahun adalah untuknya. Kalau saja dia tahu, dia mungkin akan marah besar dan hidup kembali. Zhou Yu segera mengamankan esensi roh yang dan pergi. Kepala penjara iblis menunggu dengan cemas di luar, dan saat melihat Zhou Yu muncul membawa kotak giok, dia pun segera bertanya. Zhou, apakah kamu menemukan apa yang kamu cari? Zhou Yu tidak menjawabnya tetapi hanya menatapnya. Menurutmu apa yang harus kulakukan padamu? Sang master penjara iblis berlutut di tanah sambil mengeluarkan suara gedebuk. Zhou, aku sudah menceritakan semua yang aku tahu padamu. Petik 2. Tolong, aku mohon padamu. Selamatkan nyawaku, hanya itu yang kuminta. Zhou Yu merenung sejenak. Baiklah, aku akan mengampuni nyawamu. Namun, kamu masih harus kembali ke penjara Pavilion Wu. Tentu saja, saya akan meminta mereka mengurangi hukumanmu. Petik 2. Sang master penjara iblis menangis namun tanpa air mata. Kembali ke penjara lebih baik daripada dibunuh. Dia harus pasrah pada nasibnya. Zhou Yu membawa master penjara iblis langsung ke markas Pavilion Wu.
Markas besar Pavilion Wu tidak seramai biasanya, dan, terlebih lagi, sebagian besar wajah-wajah asing yang tidak mengenali Zhou Yu menghentikannya. Zhou Yu tidak mau repot-repot berbicara terlalu banyak dan langsung menunjukkan perintah pengawasannya. Para penjaga di gerbang terkejut dengan perintah pengawasan dan segera membiarkannya masuk. Zhou Yu dengan santai bertanya dan mengetahui bahwa Lu Xiuying, Wu Yue, dan yang lainnya telah dikesampingkan oleh Yang Tianpeng. Menurut para penjaga yang berbicara di antara mereka sendiri, Wu Yue dan yang lainnya dibiarkan menganggur di rumah karena mereka telah menyinggung Kuan Yulong dan Yang Tianpeng. Cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Tampaknya setelah insiden di Tiancheng terakhir kali, Kuan Yulong akhirnya membalas dendam. Setelah menenangkan Master Penjara Iblis, Zhou Yu menelepon Wu Yue. "Saudara Wu, di mana kamu sekarang?" Ketika Wu Yue menerima telepon dari Zhou Yu, dia sangat gembira. "Saya di rumah." "Di mana rumahmu?" "Aku akan datang." Petik 2. Bab 496 Kemarahan Zhao Songqing. Tepat saat Zhou Yu dalam perjalanan ke kediaman Wu Yue, kantor Qi Guochang juga ramai dengan aktivitas. Yang Tianpeng dan Zhao Songqing sudah berada di sana hampir sepanjang hari. Qi Guochang telah menyadari kehadiran mereka segera setelah mereka tiba. Dia segera menyadari bahwa kedua orang itu mungkin ada di sana untuk menghalanginya lagi. Akan tetapi, karena sikap sopan Yang Tianpeng dan Zhao Songqing ditambah dengan status mereka, Qi Guochang tidak bisa begitu saja mengusir mereka dan harus membiarkan mereka tinggal. Mereka bertiga minum teh sambil mengobrol. Teko diganti berkali-kali. Sementara itu, Qi Guochang mencoba untuk minta izin dengan dalih ada urusan yang harus diselesaikan beberapa kali agar dapat mengantar para tamu, tetapi Zhao Songqing sudah siap. Dia mengatur, melalui koneksi keluarga Zhao di ibu kota, agar pejabat tinggi dari pemerintah ibu kota memanggil Qi Guochang dan membebaninya dengan berbagai tugas, membuatnya frustrasi tiada akhir. Qi Guochang tidak punya pilihan selain secara diam-diam memerintahkan sekretarisnya untuk mengawasi dengan ketat setiap aktivitas di kota provinsi tersebut guna mencegah kekacauan besar. Untungnya, semuanya tetap lancar. Satu-satunya hal adalah keberadaan Zhou Yu tidak diketahui. Qi Guochang segera merasakan bahwa Yang Tianpeng dan rekan-rekannya mungkin menargetkan Zhou Yu kali ini. Tetapi sekarang dia terjerat oleh kedua orang ini dan tidak bisa melepaskan diri, ditambah lagi Yang Tianpeng merupakan pendekar alam suci, maka Yan Maozong juga tidak berani pergi. Memanfaatkan perjalanan ke kamar kecil, dia menyuruh sekretarisnya memeriksa situasi Zhou Yu, tetapi tidak ada informasi yang ditemukan. Seperti yang diharapkan, tampaknya mereka telah bersiap dan memblokir semua informasi tentang Zhou Yu. Qi Guochang merasakan urgensi dalam hatinya. Pada saat itu, ponsel Zhao Songqing tiba-tiba berdering. Zhao Songqing mengangkat telepon untuk melihatnya. Ide penelepon menampilkan pelindung kelima asosiasi letian. Dia menekan tombol jawab, dan suara serius terdengar dari ujung sana. "Tuan Muda Zhao, ini berita buruk." Alis Zhao Songqing berkerut. "Apa yang telah terjadi?" "Guru surgawi dan Tuan kedua, mereka berdua sudah mati." Petik 2. Zhao Songqing langsung berdiri, wajahnya penuh keterkejutan dan kemarahan. Tindakan tiba-tiba ini mengejutkan Yang Tianpeng dan Qi Guochang. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Zhao Songqing menarik napas dalam-dalam untuk menekan gejolak di hatinya dan kemudian berkata, "Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera ke sana." Setelah berbicara, dia menutup telepon dan menatap Qi Guochang. "Gubernur Qi, saya minta maaf, tapi ada sesuatu yang terjadi, dan saya harus pergi dulu. Aku akan mengunjungimu lagi di lain hari." Qi Guochang tidak peduli dengan basa-basi. "Baiklah." Zhao Songqing segera bangkit dan menuju pintu, dan meskipun Yang Tianpeng tidak mengerti situasinya, reaksi Zhao Songqing dengan jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan dia segera mengikutinya. Setelah keduanya meninggalkan rumah pemerintah, Yang Tianpeng dengan cepat bertanya, "Apa yang terjadi?" "Guru surgawi dan Tuan yang kedua sudah mati." "Apa?" Yang Tianpeng juga tercengang. Yang Tianpeng cukup waspada terhadap kekuatan Master Surgawi, terutama seni jiwanya, yang tidak dapat diprediksi dan sulit dipertahankan. Dia telah mempertimbangkan cara menggunakan Zhao Songqing untuk menarik guru surgawi ke aula hukuman. Tidak disangka dia meninggal. Siapa yang melakukannya? Ekspresi Zhao Songqing gelap, tetapi dia tidak berbicara, namun ekspresinya menceritakan segalanya. Keduanya segera kembali ke markas asosiasi letian. Saat itu suasana di dalam markas besar asosiasi letian sangatlah berat. Senior keempat menyambut Zhao Songqing segera setelah dia tiba. "Tuan Muda Zhao, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana guru surgawi meninggal?" Zhao Songqing bertanya dengan marah. Si senior keempat buru-buru menjelaskan apa yang telah terjadi. Setelah mendengar cerita itu, Zhao Songqing meraung dengan marah. "Kamu tidak kompeten dalam hal apa? Bukankah pelindung kedua mengatakan bahwa Zhou Yu sudah lumpuh?" Selain itu, dia secara pribadi mengonfirmasinya. "Zhou Yu, seorang lumpuh, bagaimana dia bisa membunuh guru surgawi dan pelindung kedua?" "Limbah.
Mereka semua hanya sekumpulan sampah sialan. Guru keempat bahkan tidak dapat mengangkat kepalanya setelah dikutuk. Yang Tianpeng, setelah mendengar berita ini, dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah tiba di Yancheng, bahkan belum berlalu setengah bulan. Namun, dalam waktu setengah bulan yang singkat ini, ia menyaksikan pertumbuhan Zhou Yu yang pesat, dari seseorang yang membutuhkan perlindungan saat menghadapi ahli alam suci hingga mampu membunuh master seni jiwa seperti master surgawi sendirian. Itu sungguh tidak terbayangkan. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Baiklah, apakah keluarga Liu dan keluarga Gao sudah bergerak melawan LFE Fang? Guru keempat terkejut dan menggelengkan kepalanya. Masalah ini sudah diatur oleh tuan kedua, saya tidak begitu paham. Zhao Songqing juga menyadari sesuatu dan dengan marah berkata, lalu apa lagi yang kau tunggu? Pergi dan tanyakan sekarang. Guru keempat, yang diperintah dan dimarahi, merasakan gelombang kemarahan, tetapi dia tidak punya pilihan lain, karena keluarga Zhao adalah otoritas tertinggi di asosiasi letian. Guru keempat segera menelepon untuk mencari tahu. Tak lama kemudian, dia dengan enggan kembali ke Zhao Songqing dan melaporkan. Keluarga Liu sudah bergerak. Wajah Zhao Songqing berubah menjadi biru besi. Katakan pada sampah-sampah itu untuk segera berhenti. Kita tidak punya cukup banyak pakar top saat ini, kalau anak itu marah, kita akan mendapat masalah serius. Petik 2. Ya. Guru keempat segera membuat panggilan lain. Namun sesaat kemudian, dia kembali lagi. Tuan Muda Zhao, sudah terlambat. Ekspresi Zhao Songqing menjadi sangat muram. Sial, awalnya aku mengandalkan sampah-sampah ini untuk menghadapi keluarga Lin dari Yancheng. Sekarang tampaknya, sampah hanyalah sampah. Petik 2. Di mana presiden Anda? Asosiasi letian sudah berubah seperti ini, mengapa dia tidak menunjukkan wajahnya? Zhao Songqing menegur dengan marah. Ekspresi guru keempat berubah, dan dia dengan cepat berkata, saya juga tidak tahu. Namun, dia memang mengirim pesan beberapa waktu lalu yang mengatakan dia akan segera kembali, tetapi dia tidak menyebutkan tanggal pastinya. Baiklah, Tuan Muda Zhao, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menghubunginya. Zhao Songqing mendengus dingin, tidak berkata apa-apa lagi. Namun wajahnya dipenuhi amarah yang terpendam. Keluarga Zhao telah mendukung asosiasi letian sejak awal, tetapi sekarang, presiden ini menjadi semakin lancang, bahkan tidak menganggap penting pewaris keluarga Zhao. Dia sudah berada di Yancheng selama berhari-hari, namun belum juga melihat wajah presiden asosiasi letian, juga belum menerima satupun panggilan telepon. Zhao Songqing bertekad bahwa, begitu dia kembali ke keluarga, dia akan melaporkan situasi asosiasi letian kepada keluarganya sehingga mereka dapat mengirim ahli terbaik untuk memperbaiki asosiasi letian dengan benar. Ketika Zhou Yu tiba di tempat Wu Yue, Lu Xiuying dan yang lainnya sudah ada di sana. Wu Yue berkata sambil tersenyum kecut. Beberapa hari terakhir ini, kami terpaksa mengambil cuti dan bermalas-malasan di rumah. Baru saja, ketika kami mendengar Anda datang, pemimpin Lu dan yang lainnya semuanya tiba. Petik 2. Zhou Yu mengangguk dan berkata, bagus. Setelah semua orang duduk, Zhou Yu bertanya tentang kejadian yang telah terjadi, dan benar saja, kejadiannya hampir sama dengan rumor yang pernah didengarnya. Mereka telah ditekan dan dibiarkan menganggur di rumah hanya karena mereka telah menyinggung Kuan Yulong. Zhou Yu mengerutkan kening dan bertanya, jadi bagaimana sekarang? Bagaimana Anda bisa dikembalikan ke posisi Anda? Wu Yue menghela nafas dan berkata, kita hanya bisa menunggu wakil menteri Jiang, atau menteri itu sendiri, untuk kembali. Tapi saat ini, tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Zhou Yu terkejut. Baiklah, sebenarnya wakil menteri Jiang pergi kemana? Kalian semua pun tidak tahu keberadaannya. Bab 497. Wei Wuya. Wu Yue menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Wakil menteri Jiang pergi dengan tergesa-gesa. Ketika dia pergi, dia hanya menyebutkan bahwa ada urusan mendesak yang harus diselesaikan, dan kemudian tidak ada berita lagi. Panggilannya juga tidak bisa tersambung. Lu Xiuying menyela. Namun, wakil menteri Jiang adalah orang yang berhati-hati, dengan kultivasi yang berkekuatan tinggi. Seharusnya tidak ada kecelakaan. Di masa lalu, ada situasi serupa, tetapi pada akhirnya, semuanya baik-baik saja. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan keduanya, Zhou Yu tidak bertanya lebih jauh. Dia mengganti pokok bahasan dengan bertanya, bagaimana dengan menteri Anda? Bisakah Anda memberitahu saya tentang situasinya? Wu Yue dan Lu Xiuying bertukar pandang, lalu Wu Yue berbicara. Nama belakang menteri kami adalah Wei, bernama Wei Wuya. Saat kami bergabung dengan faksi seni bela diri, dia sudah memasuki alam suci. Puluhan tahun telah berlalu, dan kita tidak tahu sejauh mana kultivasinya, tetapi jelas jauh lebih kuat daripada wakil menteri Jiang. Petik 2. Selain itu, meskipun menteri kami sering tidak berada di faksi seni bela diri Qinzu, dia adalah orang yang sangat baik.
Terutama terhadap bawahannya, meskipun itu hanya anggota tim biasa yang mengalami perlakuan tidak adil, dia akan membela mereka dan memperjuangkan kepentingan mereka yang sah. Dari pemimpin tim hingga anggota tim, semua orang di faksi seni bela diri Qinzu menghormatinya dengan sepenuh hati. Petik 2. Berbicara tentang Wei Wuya, wajah Wu Yue dan Lu Xiuying tidak dapat menahan rasa hormat dan kekaguman yang mereka rasakan. Zhou Yu mengangguk, lalu bertanya, "Jika aku ingin dia berbuat baik padaku, menurutmu apakah dia akan setuju?" Sebuah bantuan. Wu Yue dan Lu Xiuying sama-sama terkejut. Bantuan apa? Misalnya, jika aku membunuh Zhao Songqing, bisakah aku memintanya untuk menahan tekanan dari keluarga Zhao di ibu kota? Lu Xiuying dan Wu Yue terkejut. Mereka tidak menyangka Zhou Yu benar-benar mempertimbangkan untuk membunuh Zhao Songqing. Meskipun mereka juga tidak menyukai pewaris generasi kedua ini, bagaimanapun juga, dia bukan orang biasa. Wu Yue ragu sejenak, lalu berkata, "Itu mungkin cukup sulit. Keluarga Zhao di ibu kota terlalu kuat. Menteri kami hanyalah kepala cabang faksi seni bela diri Qinzu, dan akan sangat sulit baginya untuk menangani hal ini." Petik 2. Tentu saja, itu bukan masalah utamanya. Yang terpenting, dia tidak akan melakukan hal seperti itu kepada orang asing, kecuali... "Kecuali apa?" tanya Zhou Yu. "Kecuali jika kamu bisa membantunya." "Bantuan besar apa?" "Bukan itu. Maksudku, ini tentang mendapatkan bantuan yang besar, bantuan yang berarti." Petik 2. Kalau begitu, mengingat sifatnya yang suka berbaik hati, dia pasti akan berurusan dengan keluarga Zhao dari ibu kota atas namamu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Yue, Zhou Yu juga memperoleh sedikit pemahaman tentang Wei Wuya. Dia mengajukan pertanyaan itu untuk merencanakan kejadian masa depan. Sejak Zhao Songqing dari keluarga Zhao di ibu kota dan utusan dari balai hukuman tiba di kota provinsi, mereka telah berulang kali menimbulkan masalah, dan tindakan mereka secara langsung menargetkan keluarga Lin dari Yancheng. Maka, untuk menyelesaikan masalah ini selamanya, Zhou Yu berencana untuk memotong rumput dan membuang akarnya, agar hilang seluruhnya. Namun kini, dia bukan lagi pendatang baru yang naif di kota itu, dan dia harus mempertimbangkan krisis semacam apa yang akan ditimbulkan jika menyingkirkan orang-orang ini. Jika dia tidak bisa mendapatkan dukungan dari Qi Guochang dan Wei Wuya, dia mungkin tidak berani bertindak gegabah terhadap Zhao Songqing dan utusan balai hukuman yang Tianpeng. Namun jika dia tidak bertindak terhadap mereka, kemungkinan besar mereka akan menjadi lebih berani. Oleh karena itu, ia harus menanamkan rasa takut pada mereka. Mata Zhou Yu menyipit saat dia memperhitungkan apa yang harus dilakukan. Tepat pada saat itu, telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Zhou Yu mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah LV Fang yang menelepon. "Kakak LV." Zhou Yu belum selesai berbicara ketika dia mendengar suara asing di telepon. "Apakah ini Tuan?" "Zhou, ini aku, siapa ini?" "Saya Sekretaris Presiden LV. Apakah Anda punya waktu untuk datang ke rumah sakit negara?" Presiden LV, dia telah mengalami luka serius dan saat ini sedang dalam perawatan darurat. Petik 2. Apa? Ekspresi wajah Zhou Yu berubah tajam. "Katakan pada rumah sakit untuk tetap menyelamatkannya dengan cara apapun, aku akan segera datang." Setelah menutup telepon, dia menyapa Wu Yue dan yang lainnya sebelum bergegas ke rumah sakit pemerintah. Setengah jam kemudian, Zhou Yu tiba di luar ruang gawat darurat LV Fang. Pada saat itu, Direktur Su Tao dari Rumah Sakit Negara sedang menunggu dengan cemas di luar ruang gawat darurat. Dia sudah tahu bahwa Zhou Yu sedang dalam perjalanan. Saat melihat Zhou Yu, Su Tao berkata dengan cemas, "Zhou, Presiden LV terluka parah, dan kami tidak berdaya. Terserah Anda untuk mengambil tindakan sekarang." Zhou Yu mengangguk dan segera memasuki ruangan. Dia melihat LV Fang terbaring di ranjang rumah sakit, tubuhnya ditutupi tabung, dan alat pemantau menunjukkan bahwa detak jantungnya sangat lemah. Zhou Yu segera memeriksa denyut nadi LV Fang dan memulai pemeriksaannya. Tubuh LV Fang memiliki banyak memar yang terlihat menutupi seluruh tubuhnya, dan organ vitalnya mengalami berbagai tingkat kerusakan. Dari luka-lukanya, dapat disimpulkan bahwa LV Fang diikat dan telah mengalami berbagai bentuk penyiksaan. Di mata Zhou Yu, ada amarah yang membara, tetapi ini bukan saat yang tepat untuk marah. Dia segera mengeluarkan jarum peraknya dan menggunakan teknik akupuntur untuk membersihkan darah yang menggenang di tubuh LV Fang. Setelah itu, ia menyalurkan ki sejati kayu Yi ke tubuh LV Fang untuk membantu penyembuhan organ-organnya yang terluka. Setelah sibuk selama lebih dari 2 jam, kondisi LV Fang akhirnya stabil. Organ-organnya yang terluka mulai pulih berkat nutrisi ki sejati kayu Yi. LV Fang juga berangsur-angsur sadar kembali. "Zhou Yu." LV Fang memanggil dengan lemah, matanya dipenuhi kegembiraan. Ia bahkan mencoba mengangkat tangannya, tetapi setelah mengangkatnya sedikit, tenaganya habis dan tangannya terjatuh kembali. Zhou Yu segera meyakinkannya, "Kakak LV, jangan terlalu bersemangat. Luka dalam tubuhmu sedang dalam tahap penyembuhan. Lakukan secara perlahan."
LV Fang mengangguk lemah. Setelah beristirahat sejenak, kulit LV Fang tampak membaik. Baru saat itulah Zhou Yu bertanya. Kakak LV, siapa yang melakukan ini? Bab 498. Penembak jitu naga beracun. Wajah pucat LV Fang menunjukkan ekspresi marah. Liu Zongzhen, Gao Yingxiang, dan Lin Zhaoxuan, ketiga keluarga itu bergabung untuk menghadapiku. Ternyata, keluarga Liu, keluarga Gao, dan keluarga Lin lah yang bersatu dan membeli sebagian besar direktur di Eastern Group. Dengan pengaruh mereka yang besar, mereka mengancam para direktur untuk bertindak sesuai perintah mereka dan secara kolektif memecat LV Fang sebagai ketua. LV Fang, tentu saja, tidak akan menyerah tanpa perlawanan dan langsung melancarkan serangan balik. Dengan mengandalkan prestise yang dibangunnya selama bertahun-tahun, ia dengan cepat membalikkan keadaan pertempuran. Namun siapa sangka melihat keadaan berubah, keluarga Liu, Gao, dan Lin justru bermain curang. Mereka memanfaatkan para direktur yang disuap, berkoordinasi dari dalam dan luar, dan membawa LV Fang pergi dengan paksa. Mereka memenjarakannya di sebuah bangunan pabrik yang bobrok, menggantungnya, dan memukulinya, mencoba memaksanya untuk tunduk. Saat melawan, LV Fang menyebut nama Zhou Yu, namun malah diolok-olok oleh ketiga keluarga. Mereka memberitahu LV Fang bahwa Zhou Yu telah lumpuh dan tidak mungkin datang menyelamatkannya, dan menasihatinya untuk menyerah pada harapan itu. LV Fang tidak akan pernah mempercayai omong kosong mereka dan bersumpah untuk tidak menyerah. Melihat LV Fang terlalu keras kepala, ketiga keluarga itu menarik tangannya dan memaksanya menandatangani perjanjian pengalihan saham, bahkan membubuhkan sidik jarinya di atasnya. Setelah semua ini, mereka bersiap untuk langsung membunuh LV Fang. Namun, pada saat itu, Wen Lao dari keluarga Dong muncul dan menghentikan mereka. Wen Lao merupakan master di alam semi-Sein, dan kecuali kekuatan tingkat Sein dari keluarga Liu, tidak ada satupun dari tiga keluarga yang mampu mengalahkannya. Meskipun mereka tidak senang, mereka tetap memberi hormat kepada Wen Lao dan menyerahkan LV Fang kepadanya. Kemudian, LV Fang dibawa ke rumah sakit. Setelah mendengar semua ini, mata Zhou Yu berkedip dengan cahaya dingin. Keluarga Liu, keluarga Gao, keluarga Lin. Dia baru saja berpikir tentang cara mengintimidasi Zhao Songqing dan Yang Tianpeng, tetapi dia tidak menyangka ketiga keluarga ini akan datang mengetuk secepat ini. Jika memang demikian, maka ia akan memulai dengan ketiga keluarga ini. Kakak LV, istirahatlah, aku akan mengurus sisanya. Zhou Yu, apa rencanamu? Ketiga keluarga itu sangat kuat, kalian tidak boleh bertindak gegabah. Saya hanya mengalami beberapa cedera, tidak ada yang serius. Petik 2. Zhou Yu mencibir. Kakak LV, jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu berdiri dan pergi. Keluarga Liu. Suasana di keluarga Liu sangat tegang saat itu. Di ruang konferensi, Liu Zongzhen duduk di kursi utama dengan orang lain berbaris di kedua sisi. Bahkan ketiga putra Liu Zongzhen pun hadir. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa suasananya begitu muram? Tanya putra tertua, Liu Guanghua. Yang lain pun memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Liu Zongzhen berkata dengan marah. Dalam hidupku, aku, Liu Zongzhen, belum pernah tersandung di tempat yang sama dua kali, tapi kali ini. Liu Zongzhen dengan marah membanting meja. Saya seharusnya tidak mempercayai omong kosong tuan. Kedua, setelah kerja sama pertama yang gagal dengan asosiasi letian, saya akhirnya melanjutkan dan bekerja sama dengan mereka lagi. Itu sungguh bodoh. Petik 2. Liu Guanghua sangat cemas. Ayah, apa yang terjadi? Langsung ke intinya. Liu Zongzhen mendesah. Semuanya karena Zhou Yu. Zhou Yu. Bukankah dia lumpuh? Tanya Liu Guanghua bingung. Justru karena Zhou Yu lumpuh, atas dorongan asosiasi letian, kami bergabung dengan keluarga Gao dan keluarga Lin untuk menargetkan LV Fang. Kami melukai LV Fang dengan serius dan memaksanya untuk menyerahkan sahamnya di grup timur. Petik 2. Tapi sekarang, Tuan, 5 orang dari asosiasi letian benar-benar menelepon untuk mengatakan bahwa Zhou Yu baik-baik saja. Petik 2. Lagi pula, dia tidak hanya baik-baik saja, tetapi Zhou Yu juga membunuh guru surgawi dan Tuan. Kedua dari asosiasi letian. Apa? Semua anggota keluarga Liu berdiri karena terkejut. Wajah Liu Guanghua langsung memucat. Itu tidak mungkin. Petik 2. Zhou Yu, dia. Apakah dia sekuat itu? Jauh di lubuk hatinya, Liu Zongzhen tidak ingin mengakui betapa hebatnya Zhou Yu, tetapi menghadapi situasi saat ini, dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Saya juga tidak ingin mempercayainya sebagai kebenaran, tapi itu sudah menjadi fakta. LV Fang adalah orangnya Zhou Yu, dan dia mungkin akan segera mengetahui apa yang kita lakukan pada LV Fang. Jadi, membahas hal lain sekarang tidak ada gunanya. Alasan kami mengadakan pertemuan keluarga hari ini adalah untuk mencari tahu cara menangani situasi ini. Petik 2. Mendengar ini,
Semua orang di keluarga Liu terdiam. Mereka semua menyadari keseriusan situasi tersebut. Putra kedua Liu Zongsen, Liu Guangyi, angkat bicara. Ayah, anak itu Zhou Yu pendendam. Terakhir kali, karena masalah Po Jun, dia sudah membalas dendam terhadap kita sekali. Kali ini, situasinya lebih serius. Jika dia datang lagi, masalahnya tidak akan sesederhana terakhir kali. Petik 2. Oleh karena itu, saya rasa kita harus mengambil inisiatif untuk menemuinya, mengakui kesalahan kita, dan mencoba menenangkan situasi. Bang! Begitu Liu Guangyi selesai berbicara, putra ketiga, Liu Guangyue, membanting meja. Omong kosong. Kejadian sebelumnya sudah membuat keluarga Liu kami kehilangan muka. Jika kita pergi dan meminta maaf lagi kali ini, bagaimana keluarga Liu bisa berdiri di negara Qin setelahnya? Menurutku, karena ini sudah terjadi, sebaiknya kita bunuh saja Zhou Yu. Membunuhnya. Liu Zongsen mengerutkan kening. Jika guru surgawi tidak mampu melawan Zhou Yu, apa yang bisa kau gunakan untuk membunuhnya? Mata Liu Guangyue berkilat jahat. Ayah, apakah ayah melupakan seseorang? Liu Guangyue perlahan mengucapkan 3 kata. Penembak jitu naga racun, Viper. Bab 499-70%. Penembak jitu naga racun. Semua anggota keluarga Liu menahan napas. Nama ini, mereka semua sudah sangat familiar dengannya. Orang ini adalah seorang pembunuh yang beroperasi dalam kegelapan. Ia adalah seorang seniman bela diri dan, pada saat yang sama, seorang penembak jitu. Dia adalah tipe master langka yang berhasil menggabungkan seni bela diri dengan senjata api dengan sempurna. Meskipun tingkat kultivasinya hanya di alam bawaan, dia memiliki 2 keterampilan yang luar biasa. Yang pertama adalah penguasaan teknik racun yang hebat, dan yang kedua adalah keahliannya dalam menembak. Dia bisa menempelkan racun mematikan ke peluru yang dibuat khusus dengan Gang Jin dan menyerang dari kegelapan. Keluarga Liu pernah menyawanya untuk membunuh seorang ahli alam suci yang telah merusak kehormatan keluarga Liu. Ahli alam suci itu sudah terkenal selama bertahun-tahun, bahkan para ahli alam suci keluarga Liu pun tidak sebanding dengannya, tetapi pada akhirnya, dia terbunuh oleh satu tembakan dari penembak jitu naga racun dalam kegelapan. Sekarang, karena nama ini muncul lagi, banyak anggota keluarga Liu menyuarakan dukungan mereka. Baiklah, hubungi penembak jitu naga racun, dan bunuh Zhou Yu. Kita tidak boleh tunduk pada anak muda ini. Wajah Liu Guangyue menampakkan ekspresi menyeramkan. Ayah, penembak jitu naga racun sedang berada di kota provinsi, aku hanya perlu menelepon, dan dia bisa siap dalam 10 menit. Saya akan meneleponnya sekarang. Liu Guangyue mengeluarkan teleponnya, siap untuk menelepon. Namun, Liu Zongsen berteriak dengan dingin. Liu Guangyue tercengang. Mengapa tidak? Ayah, apakah kita benar-benar akan tunduk pada anak muda ini lagi? Ekspresi wajah Liu Zongsen serius. Faktanya, dari semua orang di keluarga Liu, dialah orang terakhir yang ingin bersujud pada Zhou Yu. Dia bahkan berharap bisa mencabik-cabik Zhou Yu. Namun sebagai kepala keluarga, dia tidak bisa mempertaruhkan seluruh keluarganya. Penembak jitu naga racun memang sangat kuat. Namun, karena suatu alasan, Liu Zongsen selalu merasa bahwa penembak jitu naga racun tidak akan mampu membunuh Zhou Yu. Itu hanyalah perasaan yang tak bernama. Dia tidak punya bukti. Namun, Liu Zongsen memilih untuk mempercayai perasaannya. Selain itu, dia yakin Yang Tianpeng dan Zhao Songqing pasti berada dalam posisi yang lebih buruk. Yang satu melambangkan balai hukuman, dan yang satu lagi melambangkan keluarga Zhao di ibu kota, keduanya berkali-kali lebih kuat daripada keluarga Liu. Zhou Yu adalah masalah yang harus mereka hadapi. Mengapa dia harus mempertaruhkan keluarga Liu hanya demi menjadi orang yang mengambil tindakan? Bagaimanapun, itu hanya masalah wajah. Itu bisa dikesampingkan. Saya sudah memutuskan masalah ini. Wajah tidak penting, bahkan jika itu berarti kita menderita kerugian besar, kita harus meredakan amarah Zhou Yu. Petik 2. Ayah. Liu Guangyue merasa cemas, dia masih ingin berdebat, tetapi Liu Zongsen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Cukup, masalah ini sudah selesai, tidak ada yang perlu mengatakan apa-apa lagi. Tepat pada saat itu, suara keras tiba-tiba datang dari luar perumahan keluarga Liu. Orang-orang keluarga Liu terkejut. Apa yang terjadi di luar? Pada saat itu, seorang pelayan bergegas masuk. Kepala keluarga, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Anak muda yang menjara gudang harta karun keluarga Liu terakhir kali telah datang lagi. Wajah semua anggota keluarga Liu berubah saat mendengar ini. Zhou Yu. Mereka masih dalam rapat membahas cara menghadapi Zhou Yu. Di luar dugaan mereka, Zhou Yu akan datang mengetuk pintu mereka secepat ini. Liu Zongsen menarik napas dalam-dalam. Semuanya, jangan panik, ingat apa yang baru saja kukatakan, kali ini keluarga Liu kita harus, dengan segala cara, menjaga perdamaian. Setelah berkata demikian, Liu Zongsen melangkah keluar. Anggota keluarga Liu lainnya saling berpandangan, banyak yang memperlihatkan ekspresi gelisah, lalu mengikutinya keluar.
Hanya Liu Guangyue, dia yang keluar terakhir. Setelah semua orang pergi, dia segera mengeluarkan telepon genggamnya dan menghubungi sebuah nomor. Aku ingin kau datang ke keluarga Liu secepat mungkin, untuk membantuku membunuh seseorang. Hadiah 1 miliar yuan. Setelah mendengar jawaban dari pihak lain, bibir Liu Guangyue menyunggingkan senyum dingin. Dia lalu menutup telepon dan berjalan keluar. Ayahnya takut pada Zhou Yu, tetapi dia tidak. Keluarga Liu selalu menjadi pemimpin 7 keluarga besar di ibu kota provinsi, dan dia tidak ingin reputasi keluarga Liu ternoda atau mengikuti jejak keluarga Dong. Di halaman rumah keluarga Liu. Setelah Liu Zongzhen dan yang lainnya berlari keluar, mereka melihat Zhou Yu berhadapan dengan alam suci keluarga Liu. Ketika Zhou Yu melangkah ke gerbang keluarga Liu, alam suci keluarga Liu segera mendeteksinya dan keluar untuk menghentikannya. Pada saat itu, alam suci keluarga Liu menatap Zhou Yu dengan tatapan dingin. Nak, beraninya kau mencari kematian sendirian. Anjing tua dari keluarga Liu, lawanmu adalah aku. Terdengar tawa mengejek, dan sesaat kemudian, Yang Xiu tiba-tiba muncul. Dia berdiri di atas gedung di dekatnya, menatap Liu Family Saint Realm dengan tatapan provokatif. Wajah alam suci keluarga Liu berubah. Kultivasinya hampir sama dengan Yang Xiu, jika dia diikat oleh Yang Xiu, maka akan merepotkan anggota keluarga Liu lainnya. Orang suci keluarga Liu berteriak dengan marah. Zhou Yu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kau bertanya padaku. Zhou Yu mencibir. Bukankah keluarga Liumu yang memprovokasi lebih dulu? Berani menyentuh orang-orangku, dan kau harus siap dengan konsekuensinya. Pada titik ini, Liu Zongzhen bergegas mendekat. Zhou, tolong jangan marah. Dalam hal ini, keluarga Liu kami yang bersalah, kami bersedia meminta maaf dan memberikan ganti rugi. Liu Zongzhen melepaskan sikap arogannya sebelumnya, dan kali ini, dia membungkuk dalam-dalam dengan penuh rasa hormat. Benar-benar, Zhou Yu tidak membuang-buang kata-kata. Baiklah kalau begitu. Serahkan 70% saham bisnis keluarga Liu, dan kita biarkan masalah ini selesai. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di keluarga Liu terkejut sekaligus marah. Zhou Yu benar-benar meminta bagian terbesar. Keluarga Liu mereka adalah keluarga nomor 1 di ibu kota provinsi, dengan kekayaan yang terkumpul selama 100 tahun, dan Zhou Yu menginginkan 70% hanya dengan satu tuntutan, yang seperti mengukir sepotong dari hati para anggota keluarga Liu. Alam suci keluarga Liu bahkan lebih marah lagi. Zhou Yu, beraninya kau. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Liuku bisa diganggu dengan begitu mudahnya? Yang Xiu mencibir. Apa? Tidak yakin. Kalau kamu belum yakin, mari kita lihat bagaimana kamu bertarung. Kamu. Alam suci keluarga Liu sangat marah hingga asap tampak mengepul dari kepalanya. Namun dia ditahan oleh Liu Zongzhen. Dia menatap Zhou Yu dengan hormat. Zhou, 70% benar-benar terlalu banyak, keluarga Liu kita tidak akan sanggup menanggung kerugian sebesar itu. Petik 2. Bagaimana kalau begini, 50%? Saya jamin bahwa mulai sekarang, keluarga Liu tidak akan pernah memiliki konflik dengan teman-teman Anda, Tuan. Zhou, dimanapun teman-temanmu muncul, keluarga Liu kami akan menyingkir. Bagaimana menurutmu? Sebelum Zhou Yu sempat berbicara, Liu Guangyue melompat ke depan. Ayah, tidak. Mengapa kita harus memberikan aset kita kepada anak ini? Jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, bunuh saja dia. Liu Guangyue baru saja selesai berbicara. Tiba-tiba, suara angin yang nyaris tak terdengar datang dari udara. Zhou Yu melihat sekilas peluru bercahaya hijau melesat ke arahnya dari sudut matanya. Yang Xiu terkejut. Zhou Yu, hati-hati. Bab 500. Ambil tindakan. Dalam waktu yang dibutuhkan petir untuk menyambar. Zhou Yu segera mengaktifkan teknik kuali emas. Bang! Peluru itu mengenai dada Zhou Yu. Serangan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Akan tetapi, pada saat berikutnya, hantu kuali emas berwarna merah darah muncul di dada Zhou Yu, dan pelurunya meledak saat mengenai sasaran. Denting. Selongsong peluru jatuh ke tanah, menghasilkan cincin logam bening. Semua mata serentak tertuju pada selongsong peluru di tanah. Mereka melihat casingnya berwarna hijau tua. Setelah terdiam sejenak, Liu Zongzhen menyadari sesuatu, wajahnya berubah drastis, dan dia berbalik untuk berteriak pada Liu Guangyue. Pemberontak, siapa yang membiarkanmu membuat keputusan seperti itu sendiri? Sebelum Liu Zongzhen dapat menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan niat membunuh yang mengerikan mendekat. Kilatan dingin tampak di mata Zhou Yu. Dia membuka mulutnya dan langsung melepaskan demonic roar. Mengaum. Gelombang sonik yang mengerikan itu membentuk sinar yang melesat dengan dahsyat ke arah pohon besar di luar perumahan keluarga Liu. Suara mendesing. Dalam sekejap, seluruh cabang dan daun pohon besar itu dilumuri raungan iblis milik Zhou Yu. Pada saat yang sama, sebuah bayangan jatuh dari pohon. Zhou Yu melakukan langkah gunung dan sungai, seketika menghilang dari tempat asalnya. Melihat ini, wajah Yang Xiu menjadi gelap.
Dia memandang anggota keluarga Liu. Apakah ini skema yang kamu siapkan? Aku benar-benar melebih-lebihkan keluarga Liu, bahkan menyebut kalian, idiot, tidak cukup menggambarkan kebodohan kalian. Saat kata-kata Yang Xiwu jatuh, Zhou Yu kembali. Bang! Dia melempar mayat yang dipegangnya ke tanah. Orang ini kurus kering, berwajah muram, dan memegang senapan runduk yang tingginya hampir sama dengan tinggi badannya. Namun, dia sudah mati, lebih mati dari mati. Raungan iblis yang baru saja dilepaskan Zhou Yu menghancurkan otaknya menjadi bubur. Penembak jitu naga racun tidak pernah menyangka kematiannya akan datang begitu cepat dan tiba-tiba. Sampai akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Zhou Yu menatap Liu Zongzhen dengan dingin. Liu Zongzhen gemetar seluruh tubuhnya, ketakutan setengah mati. Zhou Yu, dengarkan penjelasanku, katanya. Saya sama sekali tidak tahu tentang ini, itu semua adalah ulah putra ketiga saya sendiri. Masalah ini adalah kesalahan keluarga Liu, aku pasti akan mendisiplinkan mereka dengan tegas. Liu Zongzhen belum selesai berbicara ketika Zhou Yu langsung melihat ke arah Liu Guangyue. Anak ketiga yang kamu bicarakan, itu dia, kan? Saat Zhou Yu berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih. Kekuatan hisap yang luar biasa meledak, langsung menarik Liu Guangyue ke arahnya. Tangan Zhou Yu mencengkeram lehernya, dan dengan sedikit tenaga, dia mengangkatnya hidup-hidup. Pada saat ini, wajah Liu Guangyue dipenuhi ketakutan. Meskipun dia pernah mendengar tentang kemampuan hebat Zhou Yu, dia belum pernah bertemu langsung dengan Zhou Yu. Baru pada saat penembak jitu itu langsung terbunuh, dia benar-benar memahami teror Zhou Yu. Zhou, saya salah. Saya buta dan bodoh, tolong. Tolong ampuni aku tidak akan berani melakukannya lagi. Zhou Yu berkata dengan dingin. Baguslah kau tahu kesalahanmu. Berhati-hatilah di kehidupanmu selanjutnya. Retakan. Dengan cengkeraman kuat, Zhou Yu menyebabkan pupil mata Liu Guangyue membesar secara tiba-tiba, lalu kepalanya terkulai ke samping, tergantung tak bernyawa. Berdebar. Zhou Yu melemparkan tubuh Liu Guangyue ke kaki Liu Zongzhen seolah membuang sampah. Anggota keluarga Liu berteriak ketakutan, dan wajah Liu Zongzhen berubah pucat pasi. Alam suci keluarga Liu meraung marah. Zhou Yu, kamu. Zhou Yu tiba-tiba mendongak ke alam suci keluarga Liu, matanya memancarkan niat membunuh. Apakah Anda punya pendapat? Yang Xiwu juga melangkah maju, tatapan dinginnya tertuju pada alam suci keluarga Liu. Alam suci keluarga Liu gemetar karena amarah. Sebagai seorang ahli alam suci yang terhormat, dia hampir tidak sanggup menanggung penghinaan karena menyaksikan seorang pemuda alam bawaan dengan berani membunuh seorang anggota keluarga Liu tepat di depan matanya. Itu adalah penghinaan yang tidak dapat ditoleransi. Namun dengan Yang Xiwu di sisinya, dia merasa tidak berdaya, karena tahu bahwa tindakan gegabah apapun di pihaknya dapat menyebabkan kematiannya sendiri. Alam suci keluarga Liu menahan amarahnya. Kamu sudah membunuh satu orang. Bisakah kita menyebutnya impas sekarang? Zhou Yu mencibir. Hanya satu kematian dan semuanya berakhir. Apakah menurutmu semudah itu? Selanjutnya, giliranmu. Begitu Zhou Yu berbicara, dia menerjang alam suci keluarga Liu dengan pukulan. Pukulan ini tampak biasa saja. Namun mengandung gangjin yang mengerikan dari alam 6 kuali dari teknik kuali emas, ditambah dengan kekuatan geng naga. Itu memang serangan terkuat yang dapat dilancarkan Zhou Yu pada tahap penyempurnaan tubuhnya saat ini. Dia memilih untuk melakukan serangan guna mengukur kekuatan teknik kuali emas setelah menerobos ke alam 6 kuali. Menghadapi pukulan Zhou Yu, alam suci keluarga Liu berteriak. Anak muda, kamu terlalu sombong. Jika kau mencari kematian, maka aku akan membantumu. Dia juga melemparkan pukulan. Bang! Tinju mereka saling beradu dalam sepersekian detik. Segera, gangjin yang ganas berputar-putar, menciptakan angin kencang. Gelombang kejut yang terlihat dari gangjin membuat anggota keluarga Liu menjadi kacau balau, menyebabkan banyak orang menderita luka-luka dan muntah darah. Sedangkan bagi alam suci keluarga Liu, saat tinju mereka bersentuhan, ekspresi kaget dan marah di wajahnya berubah menjadi ekspresi terkejut. Gangjin dari tinju Zhou Yu jauh melampaui ekspektasinya. Menyembur. Alam suci keluarga Liu dengan keras memuntahkan seteguk darah dan terhuyung mundur lebih dari selusin langkah. Awalnya, melihat Zhou Yu mengambil inisiatif, Yang Xiwu menjadi tegang, siap untuk campur tangan dan menyelamatkannya kapan saja. Tetapi menyaksikan kejadian ini membuatnya terkejut. Zhou Yu berhasil melukai alam suci keluarga Liu dengan satu pukulan. Itu benar-benar tak terbayangkan. Dia ingat bahwa hanya 7 atau 8 hari sebelumnya, Zhou Yu telah bertarung melawan Qiu Baiwan dari alam semi-Sein hingga menemui jalan buntu. Bagaimana kekuatannya bisa meningkat drastis hanya dalam waktu seminggu lebih sedikit. Yang Xiwu bukan satu-satunya yang terkejut, anggota keluarga Liu bahkan lebih terkejut lagi. Kulit Liu Zongzhen berubah drastis, dan keringat dingin muncul di dahinya. Kali ini dia benar-benar ketakutan. Alam suci keluarga Liu merupakan tulang punggung keluarga mereka di kota provinsi tersebut.
Jika dia pergi, mengingat berapa banyak musuh yang keluarga Liu buat selama bertahun-tahun, dia takut memikirkan nasib mereka. Liu Zongzhen menyerbu ke depan, dengan gegabah memposisikan dirinya di depan Zhou Yu. Zhou, tolong tunggu. Kami mengakui kekalahan dalam masalah ini. Seperti yang kau katakan, 7/10 saham bisnis keluarga Liu akan menjadi milikmu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.